Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'ab. Habdarat al-muhtaram, yang terhormat beliau Bapak Dr. Reski Haji Muhyiddin Emagi. Yang saya hormati para jamaah pengajian pada malam hari ini yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Mahatafid Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah yang berbahagia dan kami banggakan, serta para pendengar Radio Dais, Radio Gaul FM, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Ngaji pada malam hari ini yaitu ngaji kitab Takriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Masya Allah, tema yang diusung pada malam hari ini yaitu tentang iktikaf. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali ngaji pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan umul kitab liridhaillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama ngaji bersama dengan beliau Bapak Dr. Reski Haji Muhyiddin Emagi. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam pengumuman, materi yang akan dibahas adalah bab i'tikaf. Tapi ternyata ada bagian akhir dari mubtilatis shaumi itu yang perlu dibacakan, dan itu merupakan kesimpulan dari pembahasan mengenai mubtilatus shaum, yaitu halaman 455 Aqsamul iftar bi'tibari ma yalzamu bisababihi arba'atun. Aqsamul iftar bermacam-macam batalnya puasa, iftar berbuka puasa, bi'tibari ma yalzamu dengan melihat apa yang wajib dengan iftar itu, kewajiban apa disebabkan iftar itu. Iftar itu buka puasa ya, atau batal puasa. Itu ada arba'atun 4. Satu, ma yalzamu fihi al-qadha wal fidyah. Iftar yang menyebabkan wajibnya qadha sekaligus fidyah. Jadi ada dua kewajiban, qadha dan fidyah. Kemudian ada ma yalzamu fi al-qadha dunal fidyah. Ada iftar yang mewajibkan qadha tetapi tidak wajib fidyah. Sekali lagi ini kan kesimpulan. Yang ketiga ada ma yalzamu fihil fidyah dunal qadha. Wajib bayar fidyah tetapi tidak wajib
mengkodok. Dan yang keempat, ma la yalzamu fihil qada walal fidyah. Ada iftar, ya, dinyatakan batal puasanya, tapi tidak wajib mengkodok dan tidak wajib mengfidyah. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, ma yalzamu fihil qada wal fidyah. Iftar yang menyebabkan orang itu kemudian wajib qada. Puasa ini lagi bahas puasa Ramadan ya, atau puasa wajib. Wajib qada dan fidyah, yaitu al-iftar li khaufin ala ghairihi. Yaitu kalau pembatalan puasa dikarenakan mengkhawatirkan pihak lain, bukan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Kafitril hamili li khaufiha ala janiniha. Seperti batalnya puasa orang yang sedang hamil li khaufiha, karena dia takut ala janiniha, takut nanti janinnya kena masalah kesehatan. Wal murdi, atau wanita yang sedang menyusui, dibatalkan puasa li khaufiha karena dia takut ala rodi'iha, khawatir pada anak yang disusui. Jadi inilah jadi dia membatalkan puasa bukan karena dirinya sendiri yang mengharuskan batal, sebetulnya dirinya sendiri nggak apa-apa, tetapi karena pihak lain di luar dirinya. Nah, sekali lagi, orang hamil karena merawat menjaga kesehatan kandungan. Orang menyusui dalam rangka untuk menjaga merawat kesehatan yang disusui. Itu wajib qada dan fidyah. Amma idza aftarata khaufan ala anfusihima. Amma idza aftarata, tetapi kalau orang yang menyusui dan orang yang hamil itu berbuka karena khaufan ala anfusihima, dia khawatir pada dirinya sendiri. Memang dirinya sendiri nggak kuat, ini saya ini hamil berat begini kalau harus puasa. Dia khaufan ala anfisuhima, pada dirinya, walatif lihima, dan juga khawatir pada anaknya. Falaisa alaihima illal qada faqat. Maka itu kewajibannya hanya qada, tidak wajib fidyah. Jadi yang wajib fidyah itu sebetulnya ibu itu kuat puasa, tapi karena nyusui, nanti kalau puasa kualitas susunya menurun, kasihan bayinya. Ibu itu sebetulnya kuat puasa, tetapi karena sedang hamil, takut berpengaruh pada kesehatan janin yang ada di dalam kandungan. Nah, itu wajib qada, wajib fidyah. Tapi kalau kekhawatirannya pada dirinya sendiri dan kepada janin atau apa itu anak yang disusui, maka kewajibannya qada saja. Ada lagi yang wajib iftar, yang wajib bagi orang yang melakukan iftar
qada dan fidyah itu al-iftaru ma'a ta'khiril qada ma'a imkanihi hatta ata ramadhanu akhar bi ghairi udhrin. Orang yang batal puasanya atau berbuka puasa kemudian mengakhirkan qada. Qadanya itu kan kalau di dalam bulan Ramadan, kalau utang Ramadan nanti qadanya sampai dengan bulan Sya'ban. Jangan sampai masuk Ramadan berikutnya. Ma'imkani pada dia mungkin, padahal dia bisa. Hatta ata Ramadan akhir bi ghairi udhrin. Tanpa uzur dia nggak mau bayar, nggak mau qada. Belum menjalankan qada sampai ketemu Ramadan lagi. Maka dia bayar qada dan bayar fidyah. Nah sekarang ma yalzamu fi al-qada dunal fidyah. Kalau pembatalan puasa itu mewajibkan qada tapi tidak wajib fidyah, itu contohnya kayak apa? Kal mughma alaih wa nasi an-niyat. Seperti orang menjalankan puasa wajib atau puasa Ramadan tapi dia mabuk, mughma alaih. Wa nasi an-niyat, atau dia lupa poso wajib, poso Ramadan orang niat. Nah, karena itu saya kira sangat bijak kalau imam taraweh atau masjid penyelenggara taraweh itu setiap malam itu mengajak nawaitu sauma wadin an adai fardi Ramadana. Nah, itu bijak gitu supaya menyelamatkan orang jangan sampai lupa niat, karena harus niat puasa itu ibadah ya. Yang ketiga mayalzamu fil fidyah dunal qada. Ada orang tidak berpuasa, iftar ini berarti. Tapi dia kemudian ditetapi kewajiban fidyah, tidak wajib qada. Siapa itu? Kasyaikhin kabirin. Ya, orang yang sudah tua bangka. Wal marid, atau orang yang sakit, alladzi la yurja buruhu. Orang yang sakit parah lah gitu. Sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Jadi sakit yang membuat dia berat melakukan puasa. Tapi sakit itu sakit wis paten, ora iso disembuhke. Nah biasanya kan gitu, kayak orang sudah tua banget, nggak mampu, ya kapan diharapkan dia bisa qada? Nggak mungkin. Jadi itulah bahwa agama itu memberikan kewajiban kepada umatnya, agama Islam itu dengan sesuai kemampuan, tidak ada yang di luar kemampuan. Maka itu tadi ada orang yang tidak mungkin bisa qada, lah wong wis tua apa? Syaikhin kabir itu kira-kira ya wong wis umurnya di atas 80. Nah, tapi ada yang sudah 80 masih kuat. Ada yang sudah tua di atas 80 itu, ya kalau hidup masih relatif sehat. Aktivitas seperti sholat masih bisa dijalankan. Tapi nek poso, mulai subuh sampai dengan maghrib, itu dia nggak mampu. Padahal nek wis sepuh banget ngono ki mame ya sithik. Mame sithik. Dan mungkin tidak doyan mam kayak orang muda. Tetapi kalau puasa nggak kuat. Nah,
Nah, ini syaikhin kabirin cukup membayar fidyah saja. Fidyahnya apa? Sudah dibahas pada bacaan Senin yang lalu, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin sesuai hari. Kalau bulan puasa itu ditinggalkan 30 hari, ya memberi makan kepada orang miskin sebanyak 30 kali. Kalau ukuran fikihnya mud, tapi saya sering menerjemahkan memberi makan itu ya kira-kira 1 porsi makan. Ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya, ada minumnya. Nah, gue nek mbok hitung ninggon restoran ya, kalau Mas Faizin kan makannya di restoran ukurannya. Ya kira-kira 50.000. Kalau sederhana ya 30 sampai 40 lah. Nasi Padang itu kalau kamu beli nasi Padang dus-dusan itu antara 30 sampai 40. Burung ono? Ya sudah ada biasanya aquanya, aqua gelas itu. Ukurannya jangan sego kucing. Sego kucing. Ya harus yang standar, yang pantas lah. Malayal zamu fihi al-qadha walal fidyah. Yang keempat, ada orang iftar nggak puasa atau puasanya batal, tetapi tidak ada kewajiban qadha, ya tidak ada kewajiban fidyah. Apa gue? Ya memang dia nggak wajib puasanya. Ya, kafitril majnuni wairil muta'addi bijununihi, yaitu seperti tidak puasanya orang majnun. Ya, kalau saya ini aslinya majnun itu tidak wajib ibadah, tidak wajib puasa, tidak wajib sholat, majnun nih. Nah maka kalau ada orang yang majnunnya itu angot-angotan, nah ini, jadi anggot-anggotan kalau lagi kena problem datang majnunnya. Pas bulan puasa sebetulnya awal-awal enggak majnun sehingga dia wajib puasa dan bisa puasa. Tetapi begitu ada problem besar, problem beratnya itu apa ya? Sedenge wong urip ki ono wae problem. Nah, lalu kemudian datang majnunnya. Maka dia sebetulnya ya karena majnun ya puasanya batal kalau majnunnya siang dan memang tidak wajib puasa. Ya saya kira itu. Nah sekarang baru masuk ke babul i'tikafi. Di masjid-masjid yang takmirnya itu sergep semangat, itu sekarang kalau Ramadan itu menyelenggarakan aktivitas i'tikaf di masjid. Nah, terutama Ramadan. Sebetulnya i'tikaf itu tidak harus Ramadan. Tetapi di Ramadan ini ada diprioritaskan ya, afdol. Maka kemudian pengelola masjid menyelenggarakan kegiatan i'tikaf. Sebetulnya i'tikaf itu bisa individu. Ya, individu itu artinya ya orang per orang terserah mau datang di masjid mulai jam berapa, tanggal berapapun silakan. Karena itu, karena ada anjuran i'tikaf, sayogianya masjid itu kalau Ramadan khususnya itu terbuka. Jadi jangan sampai masjid itu ditutup. Kalau ditutup itu hanya untuk ketertiban boleh, supaya jangan orang
berbondong-bondong masuk masjid untuk tidur. Nah kalau orang nggak punya rumah kan tidur di masjid seperti di MAJT kan nyaman. Nah ditutup boleh, tetapi kalau ada orang datang menyampaikan saya hendak itikaf, ya harus dibukakan. Gitu, itu ada penertiban. Jadi, tetapi pada dasarnya masjid itu harus terbuka untuk itikaf. Di MAJT ya karena keterbatasan, ada keterbatasan gitu. Itikaf itu diselenggarakan pada malam likur. Likuran terutama yang ganjil, selikur, telulikur, selawe, pitulikur, songolikur. Tapi kalau kemungkinan Ramadannya hanya 29, songolikur itu kemudian persiapan Idul Fitri. Ta'riful i'tikafi lughatan. Artinya i'tikaf menurut bahasa, yaitu luzumus syai'i, tetapnya sesuatu walau syarron, meskipun itu jelek. Itu bahasa tapi ya, i'tikaf. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama menyatakan la yakunu illa fi khairin. Ya jenenge i'tikaf ya fi khairin. Meskipun arti bahasa, tetapi i'tikaf itu istilah dari satu kegiatan ibadah. Mosok ibadah kok syarron, jelek. Wasar'an, adapun menurut definisi syara, i'tikaf niku napa? Muksun, meneng, diam. Maksusun, diamnya tapi tertentu, bukan diam yang bebas, melongo, ngaplo. Muksun muksun maksusun, lisah sin maksusin bagi orang tertentu, fi makanin maksusin di tempat tertentu, dan biniyatin maksusin dengan niat. Jadi tinggal muksun itu ya, seseorang tinggal di tempat tertentu dengan niat tertentu. Nah, nanti ada apa itu ketentuannya mengenai tempat itu apa, di mana. Fadluhu, fadilah, keafdolannya i'tikaf. Waroda, turun, datang anin Nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, man masya fi hajati akhihi, man sapa wonge masya berjalan, fi hajati akhihi dalam rangka memenuhi kebutuhan saudaranya, menolong saudaranya, kana khairan lahu, maka itu merupakan kebaikan baginya atau lebih baik baginya, min i'tikafi isri sinina, ketimbang melakukan i'tikaf 10 tahun. Yes, ini orang yang berjalan menuju kebutuhan saudaranya. Jadi maksudnya membantulah. Waman itakafa, waman sing sopone itakafa itikaf yauman, sehari. Ibtigha'a wajhillahi, dalam rangka ibtigha'a wajhillahi, mengharapkan wajah Allah, artinya mengharapkan ridhonya, azza wa jalla. Ja'alallahu ja'ala, maka Allah menjadikan bainahu wa bainan nari, Allah jadikan di antara orang itu dan neraka dijadikan salasa khonadik, jaraknya itu 3 jurang. Orang itu dijauhkan dari neraka, maksudnya ya diselamatkan.
Diselamatkan, adwe itu perumpamaannya itu seperti 3 jurang. Kullu khondakin ab'adu. Setiap khondak, setiap jurang itu ab'adu, lebih jauh, lebih panjang, mimma bainal khafiqaini, di antara ujung timur dan barat. Yos, ini bahasa perumpamaan. Intinya itu orang itu dijauhkan sekali dari neraka. Jadi aman sekali dari neraka. Waqala aidon. Waqala, kemudian Kanjeng Nabi juga bersabda lagi, man i'takafa ashron fi ramadhana, man sing sapa wonge i'tikaf ashron 10 hari fi ramadhana ing dalam bulan Ramadan, kana kahajjataini wa umrataini, maka dia ibaratnya itu pahalanya seperti haji 2 kali atau dan umroh 2 kali. Isa jam pinten Mas? Insya Allah 18-14. Oh masih. Sebelum saya teruskan mengenai ahkamul itikaf, hukum itikaf, silakan para santri kalau mau tanya. Nah, sementara dengan definisi itikaf tadi, nanti sebelum saya terangkan hukumnya, Anda ini duduk di masjid, ya enggak? Acaranya ngaji. Niat iktikaf itu double. Ngaji ta'lim, ta'allum, iktikaf ibadah. Jadi jangan abaikan ini, sia-siakannya. Anda datang nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Lalu orang yang memanfaatkan situasi di masjid biasanya menyempurnakan dengan sholat tahiyatul masjid. Itu sudah dapat banyak, itu udah tahiyatul masjid, iktikaf, ngaji. Atau kalau sampean tidak sedang ngaji bersama ini, ya, iktikaf, tahiyatul masjid, lalu tadarus atau ngapal kain untuk ziyadah setoran. Ada pertanyaan? Baik, kami silakan kepada Kang Santri yang mau bertanya, monggo. Belum ada. Belum Ini ada. Dari pendengar Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai izin bertanya, nama saya Zainal dari Kangkung. Mau bertanya Pak Yai, saat bulan Ramadan 10 hari yang terakhir melaksanakan iktikaf, tapi di sela-sela tersebut saat iktikaf ketika mau sahur pulang ke rumah untuk melaksanakan sahur dan kembali lagi ke masjid, apakah diperbolehkan Pak Yai? Terus yang kedua, apakah niatnya diulang lagi setelah kembali ke masjid? Terima kasih. Yang kedua apa? Niatnya diulang lagi saat kembali ke masjid. Itu nanti akan ada pembahasan mengenai soal niatul itikaf juga ada. Lalu ada problem-problem idza kharaja minal masjid, itu juga ada. Bagaimana kalau keluar, nah nanti keluar itu ada keluar untuk kepentingan, ada keluar ya tanpa kepentingan. Nah, itu nanti insya Allah. Tapi ini waktunya ya. Ya waktunya, sehingga ini lebih dulu akan saya bacakan
ahkamul itikaf. Itu nanti Mas ya, nanti ada itu nanti ada. Apa itu? Masail fi niyatil itikaf itu nanti ada. Tapi hukumnya ini ada 4. Itikaf itu bisa jadi 4. Pertama wajib, kedua mandub, ketiga makruh, keempat haram. Bisa haram nanti kalau salah itu. Wajib idza nazarahu, bisa jadi wajib itu kalau orang bernazar. Nazar saya mau itikaf. Ya nazar itu biasanya orang berkaitan dengan keinginan-keinginan tertentu, berkaitan dengan kenikmatan tertentu. Yang kedua kemungkinan hukumnya mandub wa huwa al-aslu fihi. Ya, pada dasarnya memang itikaf itu mandub, sunnah. Wa fi Ramadhana, sedangkan di dalam bulan Ramadan wal ashril awakhir, dan 10 hari akhir minhu akadu. Jadi kalau 10 hari Ramadan itu lebih kokoh lagi sunnahnya, maksudnya muakkad. Makruhun bisa jadi makruh wa itikaful mar'ati, seorang wanita itikaf biizni zaujiha, sebetulnya dengan izin persetujuan suaminya. Berarti ini itikafnya tidak bareng suami ya. Idza kanat min zawatil hayati, kalau wanita itu min zawatil hayati, ya wanita menarik gitulah kira-kira, wanita yang mempesona, wanita menarik, ma'amnil fitnati, padahal aman itu. Jadi kira-kira kalau di MAJT imtikaf bagi seorang ibu aman di sini kalau saatnya itikaf bersama itu. Tetapi dia tidak izin sama suaminya. Nah ini makruh. Nah, sebaiknya kalau itikaf seorang ibu, ya ibu yang masih punya suami, ya pertama izin, yang kedua lebih baik lagi kalau bareng. Haramun, bisa jadi haram, masihati tetapi sah, dan ada yang haram sekaligus tidak sah. Haram yang ma'asihah itu itikaful mar'ati biduni izni zaujiha au biiznihi ma'a khaufil fitnah. Itikaful mar'ati biduni izni zaujiha, tanpa izin suaminya, au biiznihi, atau dengan izin tapi ma'a khaufil fitnah, tetapi mengkhawatirkan keamanannya. Ya, kalau tadi yang makruh itu iktikaf dengan izin suaminya, tetapi wanita itu wanita yang menarik. Jadi kalau dilihat oleh orang pada umumnya itu orang penasaran, ingin dekat. Meskipun aman, itu makruh. Tapi kalau haram dan sah iktikafnya seorang wanita tanpa izin, ini kalau sudah tidak izin itu sudah haram. Ma khaufil au biiznihi, atau dengan izin tapi ma khaufil fitnah, tetapi keamanannya mengkhawatirkan. Wa ma damisihah, haram iktikaf dan tidak sah, yaitu iktikaful junubi wal qaidi. Iktikafnya orang yang dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid. Nah, saya kira itu saja, karena selanjutnya itu panjang ini. Ya, panjang, nanggung nanti, ini waktunya tinggal beberapa menit ya. Demikian,
para santri dan para pendengar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah bersama-sama menyimak kajian dari beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muhyiddin Maggi. Semoga ngaji pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berkah manfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.